Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian menonton video ini. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Tidak kerasa ya, sudah hampir setahun kita berkuliah secara online. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, bertemu satu sama lain, dan belajar dalam kelas, semoga kita selalu semangat ya mengikuti perkuliahan. Nah, kita harus semangat juga hari ini, karena kita akan belajar hal yang baru. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gresiona, NRP 18 343, dan kali ini saya tidak akan sendiri, melainkan bersama dengan teman-teman saya. Sebelumnya, kita sudah mempelajari pengantar active training. Training merupakan metode untuk meningkatkan kinerja individu ketika ia kurang memiliki pengetahuan atau keterampilan tertentu. Kita juga sudah mempelajari tentang strategi-strategi belajar, yaitu mendengar, melihat, mempertanyakan, mendiskusikan, dan juga melakukan atau mengajarkan. Sebelumnya, kita juga sudah belajar tentang 4 gaya belajar, sisi sosial dari proses belajar, 3 hal yang mendasari active training, dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan terkait active training, tujuan dan penyajian active training, dan juga self-directed learning. Berikutnya, kita sudah masuk ke designing active training program. Kita mempelajari apa saja tahap-tahap yang harus dilakukan untuk mendesain sebuah active training program. Nah, kelompok kami akan menjelaskan dan menyampaikan materi yang selanjutnya dari chapter pertama, yaitu Assessing Training Needs. Dalam chapter ini, kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, mengapa harus melakukan assessment. Yang kedua, informasi apa saja yang harus dikumpulkan. Yang ketiga, bagaimana seharusnya informasi dikumpulkan. Dan yang keempat, bagaimana jika tidak ada waktu untuk melakukan assessment yang layak. Sering sekali, kebutuhan akan pelatihan atau training needs dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari tujuan akhir yang diinginkan oleh organisasi. Akibatnya, training tidak menjadi bagian dari strategi keseluruhan untuk meningkatkan kinerja karyawan yang dapat mendukung tujuan organisasi. Kalau hal ini terjadi, training seringkali dimulai secara asal-asalan. Maksudnya, beberapa trainer memutuskan apa yang ingin mereka pelajari ataupun hanya menerima perintah dari manajemen tanpa memperhatikan apa yang harusnya dipelajari oleh para peserta agar organisasi dapat berhasil. Tenang saja, hal ini dapat diatasi kok dengan cara menilai kebutuhan akan pelatihan dan juga pesertanya sebelum training dimulai. Pengumpulan informasi tentang kedua hal ini merupakan langkah pertama dalam merancang active training program ataupun hanya menyesuaikan dengan program yang sudah ada untuk kelompok tertentu. Terkadang kesempatan untuk menilai situasi training mengalami hambatan waktu dan kurangnya ketersediaan data. Bagaimanapun, beberapa asesmen tetap perlu dilakukan meskipun keadaannya kurang ideal. Setidaknya, sebagai seorang trainer, kita harus mengumpulkan informasi apapun yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa sifat peran dan tugas yang dimiliki para peserta yang dituju? Kompetensi apa yang dibutuhkan dalam melakukan peran dan tugas tersebut? Yang kedua, berapa jumlah peserta yang akan mengikuti training? Yang ketiga, seberapa familiar peserta dengan materi pokok dalam program training? Keempat, berapakah usia, apakah jenis kelamin, dan faktor deskriptif lainnya dari para peserta? Yang kelima, apa sikap dan keyakinan peserta yang relevan dengan topik training? Keenam, keberhasilan dan masalah apakah yang dihadapi oleh para peserta? Ketujuh, bagaimana tingkat kompetensi peserta? Kedelapan, apakah training ini bersifat sukarela atau wajib? Kesembilan, seberapa baik para peserta mengenal satu sama lain? Dan yang kesepuluh, jika ada ekspektasi apakah yang dimiliki oleh supervisor peserta terkait dengan program pelatihan ini? Sekarang kita masuk ke why do assessment. Mengapa melakukan assessment? Biasanya kalau dalam organisasi ada suatu masalah, dorongan pertama yang dilakukan adalah melakukan program training. Tapi program training belum tentu menjadi pemecah masalah. Belum tentu akar masalahnya atau permasalahannya itu berupa
kurangnya pengetahuan atau keterampilan. Menurut Gilbert 1996, bisa saja karena ekspektasi kerja yang tidak sesuai, feedback yang kurang, kurangnya alat, bahan, sumber daya, keuangan dan penghargaan tidak memadai, tidak sesuainya skills dan job requirements, atau kurangnya keamanan kerja. Nah, karena hal itu, sebelum kita melakukan training, trainer harus memikirkan apakah melakukan training ini sudah tepat untuk memecahkan masalah. Kita perlu melakukan proses assessment. Ada 3 hal. Yang pertama, kita menentukan masalah. Gimana sih kita menentukan masalah? Kita bisa mewawancarai klien. Kita ungkap akar dari masalahnya. Kita identifikasi pemangku kepentingan. Setelah itu kita lanjut ke nomor 2, yaitu kita konfirmasi masalahnya. Kita wawancarai pemangku kepentingan dan kita nilai apa efek masalah ini terhadap organisasi. Setelah kita konfirmasi, ketiga, kita cari solusinya. Kita identifikasi kemungkinan tindakan dan kita dapatkan konsensus tentang action plan. Namun, jika training memang sudah tepat untuk memecahkan masalah, asesmen juga tetap dibutuhkan untuk membantu menentukan isi atau konten dari training. Misalnya, ada suatu kelompok, mereka memerlukan keterampilan tertentu daripada yang lain. Kelompok ini sudah mendapat beberapa paparan dari topik training sebelumnya dan membutuhkan keterampilan untuk pengetahuan yang lebih maju. Atau kelompok mempunyai masalah seperti seberapa banyak yang dapat mereka terapkan dari apa yang sudah mereka dapat atau mereka pelajari. Nah, informasi dari asesmen ini diperlukan untuk mengetahui program training mana yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Contoh dari proses asesmen sebelum melakukan training. Misalnya, seorang manajer suatu bank merasa personal customer service-nya memerlukan pengetahuan atau training lebih lanjut mengenai pengetahuan dia tentang produk. Dari survei asesmen mengungkapkan bahwa yang dibutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan tambahan mengenai produk. Tapi diperlukan juga training bagaimana melakukan penjualan kepada calon nasabah. Setelah melakukan training dapat diterima baik oleh peserta dan akhirnya dapat meningkatkan angka penjualan di cabang-cabang tersebut. Terdapat alasan baik lainnya mengapa melakukan asesmen sebelum melaksanakan program training. Ketika kita membuat program training, itu dapat membantu dalam membuat atau mendapatkan materi kasus langsung dari tempat kerja atau situasi pribadi peserta. Jika trainer melakukan hal ini, maka desain training didasari oleh masalah nyata dari peserta, bukan desain training yang simulasi atau tiruan. Contohnya, sebelum melakukan program training, para guru Head Start diminta untuk membuat daftar atau list mengenai perilaku umum yang dihadapi mereka di kelas mereka. Nah, daftar atau list ini digunakan dalam lembar kerja training untuk para peserta mengevaluasi konsistensi mereka sebagai manajer kelas. Para guru melaporkan bahwa evaluasi ini terbuka karena daftar mereka sendiri telah digunakan. Salah satu alasan lebih lanjut untuk melakukan assessment adalah diberinya kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan peserta sebelum bertemu dengan mereka di tempat training. Misalnya,
memberikan kuesioner kepada peserta itu dapat jadi kesempatan bagi trainer untuk menuliskan tentang dirinya dan rencananya untuk program, atau untuk mengetahui ekspektasi mereka. Menelpon, mengirim email, mengunjungi beberapa atau semua peserta juga dapat menjadi kesempatan untuk berkenalan lebih dalam. Melakukan kontak awal dengan peserta juga dapat mengurangi rasa canggung trainer sebelum bertemu di sesi awal program. Jika waktunya singkat, trainer dapat menggunakan beberapa alat asesmen cepat yang tersedia, seperti SuperMonkey, Question Pro, Zoomerang, dan lain-lain. Oke, untuk contoh yang tadi, contohnya seorang konsultan diminta untuk mengadakan kursus mengenai perubahan organisasi untuk tim manajemen di sebuah perusahaan asuransi. Ketika konsultan mengetahui bahwa beberapa anggota menentang kursus tersebut, ia membuat perencanaan pertemuan sebelum hari H untuk mendapatkan kepercayaan dan minat mereka untuk berpartisipasi. Nah, di pertemuan itu konsultan mengklarifikasi agenda khusus dan menanggapi kekhawatiran mereka. Di akhir pertemuan itu, konsultan tidak hanya mendapatkan persetujuan mereka untuk berpartisipasi, tapi juga ia mendapatkan komitmen mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Nah, setelah selesai, akhirnya konsultan dapat membuat konten untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kesimpulannya, ada 3 alasan utama untuk melakukan assessment kepada peserta sebelum dimulainya training. Yang pertama, membantu menentukan konten training. Yang kedua, memungkinkan trainer untuk mendapatkan materi kasus. Yang ketiga, memberi trainer kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan peserta. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti kan mengapa kita harus melakukan asesmen? Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu informasi apa saja yang harus dikumpulkan. Ketika kita sebagai seorang trainer memikirkan sebenarnya informasi apa saja sih yang akan berguna untuk desain training kita, nah, kita harus mempertimbangkan untuk menanyakannya langsung kepada peserta mengenai apa saja kebutuhan pelatihan atau training needs mereka. Dengan mendatangi peserta untuk meminta masukan secara langsung, mereka akan membantu untuk merancang program untuk mereka sendiri. Selain itu, melibatkan peserta dengan cara seperti ini merupakan cara yang sangat diapresiasi. Nah, salah satu cara sederhana untuk melakukan hal ini adalah dengan menyebarkan kuesioner singkat seperti yang akan disajikan setelah ini. Kuesioner ini dapat dilampirkan dalam pendaftaran training ataupun melalui formulir konfirmasi. Teman-teman silakan disimak ya kuesioner yang akan disajikan setelah ini, karena setelah menonton video ini teman-teman harus juga mengisinya. Silakan disimak. Nah, ini merupakan kuesioner peserta workshop stress management. Awalnya dapat disampaikan apa tujuan pemberian kuesioner ini kepada peserta. Kemudian dapat ditanyakan pertanyaan seperti apa posisi pekerjaannya saat ini, apakah ia pernah menghadiri workshop stress management sebelumnya, dan beberapa pertanyaan terkait kebutuhan peserta akan workshop stress management itu dengan skala 1 sampai 5. Kemudian dapat juga ditanyakan terkait dengan persepsi peserta tentang workshop stress management dan juga kebutuhan dan bidang minat yang peserta miliki, dan juga pertanyaan-pertanyaan spesifik yang saudara harapkan dapat dijawab dalam workshop stress management itu.
Selanjutnya, untuk program in-house atau training yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta atau organisasi, pertimbangkan untuk mengirimkan kuesioner prakursus kepada para peserta sebelum training dimulai. Contohnya, dengan menerapkan praktik pengiriman formulir feedback prakursus sebelum acara dimulai, dapat menanyakan 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, apa harapan saudara terkait program yang akan saudara ambil? Yang kedua, berdasarkan deskripsi kursus, menurut saudara bagaimana program ini dapat membantu saudara dalam posisi saudara saat ini? Dan yang ketiga, apa tujuan atau keinginan tambahan yang saudara inginkan untuk dibahas dalam program ini? Nah, teman-teman, bentuk yang tadi itu mendapatkan penerimaan yang sangat luas karena trainer dianggap untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan peserta dengan baik. Nah, selanjutnya, selain keinginan peserta, trainer juga perlu mempertimbangkan dan mengeksplorasi bidang-bidang lain yang terkait dengan peserta, baik langsung kepada peserta maupun dengan orang-orang yang terkait dan yang mengenal mereka. Hal yang utama dan pertama adalah mengenai sifat situasi kerja peserta. Hal ini mencakup yang pertama, apa pekerjaan peserta, apa tanggung jawab mereka, dan yang kedua, kepada siapa mereka melapor atau bertanggung jawab atau berhubungan, dan yang ketiga, dalam aspek apa dalam pekerjaannya, di mana mereka dapat menerapkan dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan yang telah diajarkan kepada mereka. Nah, hal ini contohnya, sebagai seorang trainer, kita diminta untuk mengadakan program training mengenai meeting management atau manajemen rapat. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui yang pertama, sejauh mana pekerjaan peserta ini benar-benar berkaitan dengan rapat tim dan juga seperti apa rapat tersebut. Selanjutnya, misalnya kita akan mengadakan workshop publik tentang resolusi konflik. Maka kita perlu mengetahui apakah para peserta ini biasa menjadi korban dalam situasi konflik ataupun tidak. Nah, hal yang seperti ini akan membuat perbedaan besar dalam program yang akan kita lakukan. Hal kedua yang perlu diketahui adalah informasi mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta. Hal ini mencakup yang pertama, seberapa familiar peserta dengan konten program training. Kedua, seberapa besar kesempatan yang dimiliki peserta untuk mempraktikkan atau memanfaatkan keterampilan yang telah dipelajari kepada mereka sebelumnya. Dan yang ketiga, apa perasaan mereka tentang topik training? Apakah mereka menghargai pentingnya topik tersebut? Misalnya, sebagai seorang trainer, kita merancang program keterampilan pembinaan atau coaching dan juga konseling bagi para manajer. Dalam hal ini, kita perlu mengetahui dan menilai keterampilan apa yang telah mereka miliki sebelumnya sebagai seorang manajer dalam membina karyawan baru atau mengcoaching mereka, dan bagaimana sikap mereka tentang memberikan konseling kepada karyawan yang bermasalah. Demikian pula, misalnya kita akan mengadakan program mengenai pengendalian berat badan, maka kita perlu mengetahui berapa banyak peserta yang pernah mengikuti program olahraga dengan serius dan apa yang mereka takuti jika mereka menjadi kurus. Ya kan? Terakhir, sebagai seorang trainer, kita akan sangat terbantu untuk mengetahui kondisi apapun yang dapat mempengaruhi keterlibatan peserta dalam program pelatihan. Hal ini mencakup yang pertama, dukungan seperti apa yang kemungkinan akan diterima peserta ketika mereka melaksanakan program training yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, apakah peserta mengkhawatirkan tingkat kompetensi mereka dibandingkan dengan peserta lain? Ketiga, apakah peserta merasa bahwa mereka telah diikutsertakan dalam program hanya karena seseorang berpikir bahwa mereka itu perlu diperbaiki? Dan yang keempat, apakah peserta tidak terbiasa dengan metode active learning yang akan diterapkan? Hal ini perlu diketahui oleh trainer, karena misalnya trainer diminta untuk mengadakan program untuk karyawan yang memiliki kekurangan dalam menulis. Maka sebagai seorang trainer, kita tuh perlu mengetahui apakah karyawan yang ikut serta itu hanya diikutsertakan dalam program dan bukannya didorong secara positif oleh atasannya untuk meningkatkan keterampilan yang mereka miliki. Nah, dalam 2 kuesioner yang akan disajikan setelah ini,
digambarkan bagaimana beberapa bidang dalam informasi asesmen itu digunakan. Mari disimak ya. Nah, selanjutnya ini adalah kuesioner peserta training customer service layanan kesehatan atau healthcare. Awalnya dapat disampaikan apa tujuan pemberian kuesioner ini kepada peserta, dan dapat diberitahukan bahwa kuesioner ini bersifat rahasia. Selanjutnya dapat ditanyakan apa posisi pekerjaannya saat itu, kemudian orang-orang yang ingin dia berikan pelayanan pelanggan yang lebih baik, yaitu berarti sifat situasi kerja peserta. Selanjutnya dapat ditanyakan misalnya tentang tingkat kesulitan yang dialami ketika dihadapkan pada situasi-situasi berikut. Hal ini menggambarkan sifat situasi kerja peserta yang selanjutnya. Dan juga dapat ditanyakan 3 keterampilan yang dapat dia pelajari dalam sesi ini. Hal ini merupakan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap peserta yang dapat diketahui dalam perancangan program pelatihan. Selanjutnya, dapat ditanyakan juga pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sifat situasi kerja peserta yang lain, seperti misalnya situasi menantang yang ia alami ketika memberikan customer service yang baik, kemudian ketika ia merasa sulit untuk memberikan layanan yang baik, serta alasan yang mempersulit ia untuk memberikan customer service yang baik. Selanjutnya, ini adalah kuesioner peserta training bank. Awalnya sama seperti sebelumnya dapat diberitahukan apa tujuan pemberian kuesioner dan juga apa tujuan pemberian training kepada peserta. Lalu dapat ditanyakan posisi peserta dan juga tugas-tugas yang ia lakukan sesuai dengan peran mereka di bank. Hal ini untuk mengetahui sifat situasi kerja peserta, yaitu tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Selanjutnya dapat juga ditanyakan daftar istilah yang mungkin atau mungkin tidak mereka ketahui terkait dengan pekerjaan mereka di dalam bank. Hal ini juga terkait dengan sifat situasi kerja peserta dan juga pengetahuan keterampilan yang dimiliki oleh peserta. Dapat diberikan pertanyaan dengan memberikan tanda checklist. Yang terakhir, dapat ditanyakan terkait dengan tujuan pemberian training kepada peserta. Kemudian dapat ditanyakan juga pendapat peserta terkait dengan latar belakang pemberian training yang diberikan kepada peserta. Lalu pertanyaan atau permasalahan apa yang saudara inginkan untuk dapat dijawab dalam sesi training yang akan diikuti. Masih semangat kan teman-teman? Yuk sekarang kita gerakin badan dulu. 5, 4, Sekarang kita akan membahas how can information should be collected. Jika Anda, seorang trainer, memiliki waktu dan sumber daya yang tidak terbatas, bagaimana idealnya mengumpulkan informasi untuk program pelatihan yang Anda rancang? Apakah hanya dengan kuesioner?
Coba renungkan pertanyaan tadi dan bandingkan dengan tabel atau gambar 1.4. Trainer dapat menggunakan beberapa teknik yang ada untuk mengumpulkan informasi penilaian. Selain itu, mudah juga untuk menggabungkan beberapa teknik tersebut. Kelebihan dan kekurangan 9 teknik penilaian kebutuhan dasar. Yang pertama ada observasi. Terdapat sebagai teknis seperti studi time motion atau secara emosional atau perilaku yang spesifik. Kedua, mungkin tidak terstruktur. Kemudian dapat digunakan secara normatif untuk membedakan antara perilaku, struktur organisasi, dan atau proses yang tidak efektif. Kelebihannya dari observasi ada meminimalkan interupsi atur kerja rutin atau aktivitas grup. Yang kedua, menghasilkan situ data sangat relevan dengan situasi di mana tanggapan mengidentifikasi kebutuhan atau kepentingan pelatihan yang akan berdampak. Ketiga, disediakan untuk mengecek perbandingan penting antara kesimpulan dari pengamat dan responden. Kekurangannya, membutuhkan pengamat yang sangat terampil dengan proses dan konten pengetahuan. Kedua, disediakan untuk mengecek perbandingan penting antara kesimpulan dari pengamat dan responden. Tiga, menyimpan potensi bagi responden untuk menganggap aktivitas pengamatan sebagai mata-mata. Kuesioner mungkin dalam bentuk survei atau tidak mendapat sampel responden acak atau diratifikasi atau pencacahan seluruh populasi. Dapat menggunakan berbagai format pertanyaan seperti open-ended, objektif, first choice, priority ranking. Dapat mengambil bentuk alternatif. Dapat self-administered dengan surat di bawah kendali atau kondisi yang tidak terkendali atau mungkin membutuhkan kehadiran penerjemah atau asisten. Kelebihan dari kuesioner dapat menjangkau sejumlah besar orang-orang dalam waktu singkat. Relatif murah, memberi kesempatan berekspresi tanpa takut malu, menghasilkan data dengan mudah dirangkum dan dilaporkan. Kekurangannya, membuat sedikit ketentuan untuk kebebasan berekspresi dari tanggapan yang tidak diantisipasi, membutuhkan waktu yang substansial untuk pengembangan instrumen yang efektif, dari utilitas terbatas dalam mendapatkan penyebab masalah atau kemungkinan solusi, serta low return yang rendah, tanggapan yang melelahkan atau responden yang tidak diinginkan dan atau tidak pantas. Konsultasi utama, mengamankan informasi dari orang-orang yang berdasarkan kedudukan formal atau informal mereka berada dalam posisi yang baik untuk mengetahui apa yang dibutuhkan pelatihan dari kelompok tertentu, seperti ketua dewan, penyedia layanan terkait, anggota asosiasi profesional, individu dari populasi layanan. Dan setelah diidentifikasi, data dapat dikumpulkan dari konsultan ini dengan menggunakan teknik seperti wawancara, diskusi kelompok, kuesioner. Kelebihannya relatif sederhana dan murah untuk dilakukan, mengizinkan masukan dan interaksi sejumlah individu, masing-masing dengan perspektifnya sendiri tentang kebutuhan daerah, disiplin, kelompok, dan lain-lain. Menetapkan dan memperkuat jalur komunikasi antar peserta dalam prosesnya. Kekurangannya membawa bias bawaan, karena didasarkan pada pandangan mereka yang cenderung melihat kebutuhan pelatihan dari perspektif individu atau organisasi mereka sendiri. Dapat menghasilkan hanya sebagian gambaran kebutuhan pelatihan karena sifat yang biasanya non-representatif dalam arti statistik dari kelompok informan utama. Media cetak dapat mencakup jurnal profesional, berita, atau catatan legislatif, majalah perdagangan, publikasi in-house. Kelebihannya, sumber informasi yang sangat baik untuk mengungkap dan mengklarifikasi kebutuhan normatif. Menyediakan informasi yang terkini dan sudah tersedia dan sangat tepat untuk ditinjau oleh grup klien. Kekurangannya dapat menjadi masalah ketika datang ke analisis data dan sintesis ke dalam bentuk yang dapat digunakan. Wawancara bisa formal atau kasual, terstruktur atau tidak terstruktur, atau di suatu tempat diantaranya. Dapat digunakan dengan sampel kelompok tertentu, dewan, staf, komite, atau dilakukan dengan semua orang yang bersangkutan. Dapat dilakukan secara langsung, melalui telepon, di lokasi kerja, atau jauh darinya. Kelebihannya, mahir dalam mengungkapkan perasaan, penyebab, dan kemungkinan solusi untuk masalah yang dihadapi klien, memberikan kesempatan maksimum bagi klien untuk mewakili dirinya secara spontan dengan persyaratannya sendiri. Kekurangannya biasanya melakukan time consuming, bisa sulit untuk menganalisis dan mengukur hasil, kecuali pewawancara terampil, klien dapat dengan mudah dibuat untuk merasa sadar diri.
Mengandalkan kesuksesan pada wawancara terampil yang dapat menghasilkan data tanpa membuat klien merasa self-conscious, curiga, dan lain-lain. Diskusi grup menyerupai wawancara dengan teknik tatap muka. Dapat difokuskan pada analisis pekerjaan, analisis masalah kelompok, penetapan tujuan kelompok, atau sejumlah tugas atau tema kelompok. Menggunakan satu atau fasilitas beberapa kelompok yang familiar. Kelebihannya, on-the-spot sintesis dari sudut pandang yang berbeda, membangun dukungan untuk respon layanan, mengurangi ketergantungan tanggapan klien terhadap layanan penyedia karena analisis data fungsi bersama, membantu peserta untuk menjadi lebih baik dalam menganalisis masalah, mendengar yang lebih baik, dan lain-lain. Kekurangannya memakan waktu, baik untuk konsultan dan agensi, dapat menghasilkan data yang sulit disintesis dan diukur. Tes bentuk kuesioner yang dihibridasi, itu sangat fungsional, berorientasi untuk menguji dewan, staf, atau anggota komite. Mungkin digunakan untuk contoh ide dan fakta yang dipelajari. Dapat diberikan dengan atau tanpa kehadiran asisten. Kelebihannya, dapat sangat membantu dalam menentukan apakah penyebab masalah yang diakui adalah kekurangan pengetahuan atau keterampilan atau dengan eliminasi sikap. Hasilnya mudah diukur dan sebanding. Kekurangannya ketersediaan sejumlah tes yang divalidasi untuk situasi tertentu. Tidak menunjukkan apakah pengetahuan dan keterampilan yang diukur benar-benar digunakan dalam situasi on the job atau back home group. Catatan laporan dapat terdiri dari bagian organisasi, dokumen perencanaan, manual pengecekan, audit, dan laporan anggaran. Catatan karyawan, termasuk tiap menit dari meeting, mingguan, laporan, program bulanan, memoranda, catatan layanan agensi, studi evaluasi program. Kelebihannya memberikan petunjuk yang sangat baik untuk spot yang bermasalah, memberikan bukti objektif tentang hasil dari permasalahan di dalam instansi atau kelompok. Dapat dikumpulkan dengan upaya minimum dan gangguan aliran kerja karena sudah ada di lokasi kerja. Kekurangannya, penyebab masalah atau kemungkinan solusi sering tidak muncul, membawa perspektif yang umumnya mencerminkan situasi masa lalu daripada yang saat ini. Perlu analisis data yang terampil jika pola dan tren yang jelas muncul dari data mentah teknis dan diffuse tersebut. Sampel kerja, mirip dengan observasi tapi dalam bentuk tertulis. Dapat dihasilkan dalam pekerjaan organisasi, tanggapan tertulis terhadap studi kasus hipotesis tapi relevan yang disediakan oleh konsultan. Kelebihannya membawa sebagian besar keuntungan dari data catatan dan laporan data organisasi outputnya sendiri. Kekurangannya, menurut studi kasus akan mengambil waktu jauh dari pekerjaan organisasi yang sebenarnya. Perlu analisis konten khusus, penilaian analisis tentang kekuatan atau kelemahan yang diungkap oleh sampel dapat ditentang sebagai terlalu subjektif. Contoh, Presiden suatu serikat mengontrak program pembangunan tim untuk tim manajemen seniornya. Dalam persiapan program ini, trainer meminta salinan bisnis baru-baru ini yang disampaikan tim kepada dewan direksinya dan juga salinan meeting mingguan tim dalam 2 bulan terakhir. Setelah itu mewawancarai presiden dan 3 wakil. Nah, wawancara ini berfokus dengan masalah yang dihadapi oleh seluruh tim yang berisikan 12 orang. Nah, dari wawancara ini akhirnya dirancang kuesioner. Sebelum kuesioner dibagikan, kuesioner diberikan kepada orang yang tadi diwawancarai untuk dievaluasi dan disetujui draftnya. Nah, dari situ beberapa item ada yang diubah untuk menyesuaikan dengan grup agar lebih ramah. Nah, gambar 1.5 mereproduksi kuesioner akhir didahului dengan pesan yang menyertainya. Sekarang kita lihat gambar 1,5 yaitu pada Senior Management Email Questionnaire yang berisi, yang terhormat anggota tim, saya adalah konsultan pembangunan tim yang telah diminta untuk mengadakan pelatihan khusus selama 2 hari dengan staf senior manajemen perserikatan kredit Anda. Oleh karena organisasi serikat kredit Anda telah membuat komitmen yang jelas untuk pertumbuhan dan perkembangannya, secara profesional saya berharap bahwa Anda akan memandang 2 hari tersebut sebagai kesempatan yang berharga untuk berkomunikasi dengan satu sama lain tanpa adanya batasan tenggat waktu harian dan untuk membangun hubungan dengan satu sama lain yang akan membuat Anda merasa kohesif dan bersatu dalam mencapai tujuan yang diterapkan. Kita akan memulai dengan beberapa aktivitas yang dirancang sebagai pemanasan dan itu akan membantu kita merasa lebih nyaman bekerja sama dalam kelompok. Setelah itu, kita akan ada beberapa pelatihan untuk pengembangan keterampilan untuk meningkatkan efektivitas kelompok Anda sebagai kelompok penyelesaian masalah. Kemudian pada fase ketiga pelatihan ini yang merupakan fase paling lama,
kita akan berfokus untuk mengidentifikasikan permasalahan yang harus diselesaikan untuk memaksimalkan keefektifan Anda dalam sebuah kelompok di masa depan. Salah satu cara yang terbaik untuk memulai ini adalah dengan melakukan beberapa tugas, yaitu mengumpulkan informasi melalui sebuah kuesioner dan memberikan timbal balik dari informasi tersebut untuk diskusi kelompok selama pelatihan berlangsung. Sekarang saya ingin agar Anda bergabung dengan kolega Anda dalam mengisi kuesioner yang dilampirkan. Tanggapan Anda yang jujur akan memungkinkan kelompok Anda mendapatkan gambaran yang jelas tentang kelompok tersebut. Partisipasi Anda akan sepenuhnya bersifat anonim. Tugas saya adalah untuk merangkum hasil dari kuesioner dan melaporkannya kepada Anda untuk reaksi dari Anda. Terima kasih sebelumnya atas kerjasama dan dukungan Anda. Saya berharap mampu bekerjasama dengan Anda. Sekarang kita lihat pada kuesioner ini, pada bagian pertamanya, tetap ada beberapa pernyataan dan ada skala di bawahnya dari skala 1 yaitu sangat tidak setuju sampai 7 yaitu sangat setuju. Kemudian pada bagian kedua, oleh karena presiden atau pimpinan memegang peran pimpinan utama dalam serikat kredit ini, itu akan sangat membantu untuk memberikan kepadanya beberapa timbal balik. Pada bagian ketiga, saran seperti apa yang ingin Anda sampaikan untuk memaksimalkan kerjasama Anda dan keefektifan tim Anda di masa depan. Sekarang, saya akan menjelaskan materi berikutnya. Sebagai hasil dari data yang telah didapatkan dari laporan, wawancara, dan kuesioner, pelatih menemukan dua masalah yang mempengaruhi keefektifan tim ini secara signifikan. Masalah pertama adalah kurangnya pemahaman mengenai kebutuhan setiap unit kerja di serikat kredit. Kedua, rapat kerja tim yang ada di serikat kredit itu yang buruk. Kemudian, oleh karena kedua masalah tersebut, kursus standar mengenai pembangunan tim yang telah ditawarkan oleh pelatih harus dirancang ulang untuk memberikan presentasi yang signifikan pada dua masalah tersebut. Nah, kemudian satu teknik tambahan untuk menilai peserta bisa dipertimbangkan sebagai tambahan dari semua yang sebelumnya dibahas. Jika kondisinya memungkinkan, trainer bisa memberikan tugas setelah pelatihan kepada peserta untuk mempelajari keterampilan yang telah mereka miliki dan mendapatkan materi khusus untuk pelatihan, seperti yang telah ditampilkan pada contoh di bawah ini. Nih, contohnya adalah ada sebuah tugas pelatihan telah digunakan dalam program pelatihan pelatih. Nih, konfirmasi ini dihasilkan dalam figur 1,6 yang dikirimkan ke email peserta. Ketika bagian pertama dari tugas ini dikembalikan, ini akan sangat memungkinkan untuk menilai seberapa baikkah peserta menentukan tujuan pelatihan. Kemudian, bagian pertama dari pelatihan ini juga digunakan sebagai latihan dalam program pelatihan, di mana ketika bagian dari program yang dikhususkan untuk keterampilan menentukan tujuan pelatihan tercapai, peserta kemudian diminta untuk menulis ulang pernyataan tujuan mereka sendiri. Bagian kedua tugas tersebut berfungsi juga untuk memberikan materi kursus untuk program pelatihan tersebut. Sekarang, kita akan melihat figur 1,6 yang dimaksud dalam contoh tersebut, yaitu Train the Trainer Pre-Course Assignment. Pada figur 1,6, yaitu pada Train the Trainer Pre-Course Assignment, berisi, seiring dengan perubahan dalam organisasi kita, kemampuan untuk melatih dan mengembangkan orang di tempat kerja menjadi semakin penting. Tujuan utama dari seminar ini adalah untuk membantu manajer dan staf profesional untuk membagikan keahlian mereka secara efektif dan efisien dengan orang lain. Seminar ini dirancang untuk membantu Anda mengembangkan keefektifan Anda dalam segala bentuk pelatihan yang kemungkinan Anda akan diminta untuk dilakukan. Tujuan kami adalah untuk membantu Anda dengan kebutuhan pelatihan khusus Anda. Untuk memastikan bahwa kita mampu untuk mencapainya, harap mengerjakan bagian pertama dari pelatihan. Pada bagian pertama ini, berisi, pilihlah topik yang mungkin Anda akan diminta untuk mengajar selama 2-3 jam. Topik ini bisa menjadi sesuatu yang Anda sudah pernah diajarkan di dalam program pelatihan, atau topik yang Anda bayangkan dapat diajarkan di masa depan. Apakah tujuan Anda untuk sesi ini? Buatlah gambaran besarnya di bawah sini. Pada bagian kedua, pilihlah sebuah segmen 15 menit dari topik pelatihan sudah Anda jelaskan di bagian pertama, dan ikuti petunjuk-petunjuk berikut. Berisi, tentukan tujuan Anda untuk segmen 15 menit ini. Kemudian, pikirkan tentang bagaimana Anda akan menyajikan segmen ini. Ketiga, identifikasikan materi pembelajaran, jika ada, yang Anda akan gunakan. Terakhir, kembangkanlah garis besar presentasi Anda. Sekarang, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana jika seandainya tidak ada waktu untuk melakukan penilaian yang tepat. Nah, untuk menjawab masalah ini, maka pertanyaan yang harus dibuat adalah sebuah pertanyaan bersifat praktikal. Tidak semua situasi bersifat ideal. Hambatan untuk melakukan pengumpulan data dan asesmen bisa muncul. Dengan waktu tunggu atau lead time signifikan, seorang trainer bisa memanfaatkan banyak teknik yang telah diuraikan.
Tetapi trainer mungkin dengan mudah menghadapi situasi di mana program pelatihan mereka harus dirancang dan dilaksanakan dengan tergesa-gesa dan atau sebagian besar jenis peserta tidak diketahui. Hal ini terutama berlaku untuk sebuah public workshop. Nah, kalau masalah yang terjadi, cobalah untuk supaya Anda tidak langsung berkecil hati. Sebagai seorang trainer, Anda harus merancang program dengan membuat tebakan terbaik tentang sifat peserta dan kebutuhan mereka. Bagaimanapun juga, Anda sebagai trainer masih memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi dengan cepat dan menyesuaikan desain sesuai. Berikut saya akan menjelaskan beberapa tips yang bisa Anda gunakan. Tips pertama, mintalah beberapa materi yang relevan seperti survei, instruksi rapat, atau catatan. Tips kedua, hubungilah trainer lain yang telah bekerja dengan kelompok pelatihan Anda untuk mendapatkan pendapat dan kesan mereka. Tips ketiga, hubungilah kontak person yang mungkin familiar atau akrab dengan para peserta dan tanyakan kepadanya pertanyaan-pertanyaan dasar yang telah disebutkan di awal chapter ini. Tips keempat, hubungilah beberapa peserta yang telah Anda kenal, perkenalkan diri Anda, dan ajukan beberapa pertanyaan kunci. Harapannya adalah tanggapan mereka itu bersifat representatif, serta anggaplah mereka sebagai sebuah sampel dalam kelompok yang lebih besar. Selain itu, Anda juga bisa meminta kontak person untuk mengatur jadwal wawancara melalui telepon. Tips kelima, bicaralah dengan peserta yang datang lebih awal pada hari hard training dan dapatkan informasi apapun yang Anda bisa. Tips keenam, rancanglah beberapa aktivitas di awal training yang akan memungkinkan Anda sebagai trainer melakukan penilaian terhadap kelompok. Informasi ini akan dijelaskan lebih lanjut di chapter 3. Nah, sekarang jika Anda telah melakukan beberapa perencanaan cadangan dalam desain keseluruhan program pelatihan, masih memungkinkan bagi Anda sebagai seorang trainer membuat penyesuaian akhir sebelum sesi training benar-benar dimulai. Sekarang kita akan melihat pada worksheet yang ditampilkan, yaitu Assessing Training Needs. Sebelum kita masuk ke chapter berikutnya, cobalah menerapkan ide-ide dalam chapter ini. Gunakanlah worksheet ini untuk menjelaskan bagaimana Anda sebagai trainer akan menilai peserta untuk program pelatihan Anda berikutnya. Informasi yang diinginkan, berikanlah tanda centang sejumlah yang diinginkan, misalnya pada ada kebutuhan peserta, sifat pekerjaan peserta, pengetahuan peserta, keterampilan peserta, sikap peserta, kondisi yang mempengaruhi keterlibatan peserta, metode yang diinginkan, berikanlah tanda centang semacam yang diinginkan, seperti apakah metodenya kontes, catatan atau laporan, dan terakhir contoh pekerjaan. Kemudian buatlah garis besar asesmen tersebut. Halo teman-teman, gimana nih setelah mempelajari tentang assessing training needs? Apakah teman-teman masih ada yang bingung atau kurang mengerti? Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh dituliskan ya di kolom komen di bawah, ataupun mungkin boleh saja dituliskan dalam forum kelas yang akan kita lakukan nanti. Nah, saya juga ingin mengingatkan bahwa teman-teman diminta untuk mengisi kuesioner dalam Google Form yang telah disediakan oleh kelompok kami. Jangan lupa diisi ya teman-teman, nanti salah satu orang beruntung akan diberikan hadiah loh. Nah, makasih ya teman-teman sudah menonton video ini dengan tidak mengeskip sama sekali dan dengan menyimak segala sesuatunya dengan baik. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.